Halo Aries, jumpa lagi di Tele Arkana bersama saya Adi. Ya, mari kita lihat energi kalian pada hari ini. Perlu diingat bahwa tanggal 27 April besok itu Uranus akan berada di konstelasi Gemini. Jadi ya, kalian atau teman-teman mungkin akan merasa ingin mengkomunikasikan hal-hal yang terkait fondasi-fondasi kehidupan lama yang sudah tidak lagi relevan. Itu nanti akan mencuat ke permukaan. Jadi mungkin akan banyak terjadi protes atau pergerakan komunikasi, pergerakan terkait perubahan fondasi tersebut. Oke. Ini energinya seperti berupa dorongan ya teman-teman. Jadi dia tidak akan selalu muncul ya energinya. Cuman kalian nanti akan memperhatikan bahwa kalian akan mungkin lebih banyak mengkomunikasikan unek-unek kalian gitu ya, yang selama ini mungkin kalian pendam terkait fondasi-fondasi lama yang sudah lagi nggak relevan dengan kalian gitu ya, dengan kehidupan kalian gitu ya. Oke. Mari kita lihat energi utama kalian pada hari ini. Kalian mendapatkan kartu attachment. Oke, sepertinya ada ikatan di sini teman-teman. Aries. Ikatan terkait apa? Nanti bisa kita lihat lebih dalam lagi menggunakan tarot. Kita lihat juga dari What's the Oracle. Kira-kira energi apa yang muncul? Oke. Mari kita lihat energi apa yang muncul. Kalian mendapatkan kartu Shock, Plot Twist, Unexpected Event, Sudden Change. Ya, ini tampaknya terkait perubahan ya teman-teman Aries ya. Di sini akan ada sebuah kejadian yang tampaknya nanti akan merubah hidup kalian ya. Ini plot twist yang tidak kalian kira sebelumnya ya, yang tidak kalian perkirakan sebelumnya, yang tidak kalian rencanakan, yang semula mungkin kalian sudah memprediksi saya akan mempersiapkan hal A gitu ya, lalu tiba-tiba ada sebuah kejadian yang memaksa kalian untuk merubah plan kalian gitu ya, dari yang A menjadi B atau dari yang A menjadi ke C gitu ya. Tapi kalian merasa bahwa ya kalian sudah terikat gitu ya dengan plan A ini. Kalian sudah mempersiapkan matang-matang gitu ya. Jadi kalian kayak merasa seperti shock dan terlebih lagi seperti enggan gitu ya untuk merubah plan kalian gitu ya. Tapi kita lihat saja ke depan. Oke, mari kita masuk lebih dalam ke tarot.
Ya, overall energi kalian mendapatkan Eight of Swords. Jadi ini seperti self limiting belief. Kalau dilihat dari energinya tadi ya, ini attachment yang mungkin atau ikatan yang tampaknya ini cuma ada di pikiran kalian saja ya. Jadi sebenarnya ini mudah sekali untuk melepaskannya, cuman somehow pikiran kalian sendiri yang membuat hal ini menjadi sulit ya. Dan itu muncul dalam underlying energinya, yaitu Seven of Wands. Seven of Wands di sini bertahan mati-matian ya, teman-teman Aries. Jadi ini ada sebuah kejadian atau mungkin yaitu tadi yang sudah kalian rencanakan sebelumnya, itu sudah direncanakan dengan baik-baik, dengan matang gitu ya. Kalian sudah memprediksikan segalanya apa yang terjadi. Ternyata ada sebuah kejadian yang ya kembali lagi itu di luar kendali kalian. Tapi kalian tetap bersikeras bahwa ya ini saya sudah nyaman dengan plan A gitu ya. Untuk masuk ke plan B atau ke plan C itu rasanya enggan sekali gitu ya. Nah, di sini kalian berpikiran The Emperor. Kalian berpikiran bahwa kalian menunggu kesempatan di sini. Kalian tidak langsung mengiyakan untuk bergerak ke plan yang lain, gitu kan ya. Itu kalian menunggu kesempatan di sini dan kalian kalau memang masih seperti apa ya? Masih seperti menunggu kesempatan yang tepat gitu ya. Andai kata kalau memang ini harus berubah ke plan yang lain, kalian tidak mudah untuk merubah dari plan satu ke plan yang lain ya. Jadi kalian benar-benar menunggu kesempatan yang benar-benar tepat gitu ya. Lalu kemudian di masa lalu ya, ini kalian sudah tampaknya sudah mempersiapkan segala ya, dan kalian juga berkonflik di sini sampean gitu ya. Berkonflik baik dengan apapun siapapun gitu ya, untuk menyusun plan ini gitu ya. Lalu kemudian di unconscious itu ada Ten of Pentacles ya. Di sini tampaknya kaitannya terkait legacy ya teman-teman ya, teman-teman Aries ya. Ini living legacy. Jadi di sini terkait keluarga juga, terkait harta keluarga di sini. Jadi apa yang kalian rencanakan di sini itu sebenarnya mungkin untuk kepentingan keluarga ke depan, gitu ya. Tapi ternyata ada sebuah kejadian yang tak terduga, gitu ya. Lalu kemudian apa yang akan kalian lakukan itu adalah Seven of Pentacles. Ya, kalian menganalisa di sini. Kalian menganalisa dan mungkin juga menganalisa dengan cepat ya. Di sini apa yang mesti dipersiapkan kalau misalnya plan ini harus berubah. Kalau misalnya tidak berubah ya apa yang mesti harus kalian lakukan. Jadi di sini kalian menganalisa ya. Apakah plan saya yang kemarin itu memang benar-benar pas untuk dilakukan gitu ya. Lalu kemudian motivasi kalian atau sikap kalian adalah The Sun. The Sun di sini adalah kartu kebahagiaan ya. Tapi bisa jadi The Sun di sini berarti kalian sangat percaya diri ya di sini ya. Di sini malah terlalu over percaya diri, gitu ya. Jadi harus hati-hati teman-teman Aries. Mungkin kalian harus menganalisa lagi ya, benar juga ya. Kalian harus menganalisa lagi apa yang sudah kalian rencanakan dengan matang itu apakah pas ya dengan adanya sebuah kondisi baru ini ya. Jadi tampaknya ke depan nanti akan ada sebuah kondisi baru yang memaksa kalian untuk adjustment plan lama gitu ya. Itu. Jadi jangan terlalu over PD di sini. Di lingkungan ada Six of Swords. Ya, Six of Swords di sini kalian diminta untuk bergerak.
kalian diminta untuk berpindah dari posisi yang penuh chaos ke posisi yang lebih damai. Di sini teman-teman, Aries ya. Jadi mungkin karena adanya sebuah kejadian ini, terus akhirnya itu membuat hidup kalian cukup chaos. Dan ini di luar plan kalian, dan kalian diminta untuk ya minggir sejenak lah. Minggir sejenak, cari tempat yang lebih damai, yang lebih tenang untuk kontemplasi dan berpikir gitu ya, untuk plan yang selanjutnya. Lalu hopes and fear itu ada Four of Cups. Ya ini kalian sudah jengah ya, kalian sudah jengah. Kalian di sini seperti sudah apati gitu ya. Apalagi nih mau ada apa itu kejadian apa lagi gitu ya. Kenapa kok aku harus merubah planku lagi padahal sudah tak persiapkan matang-matang gitu ya. Jadi ini sebuah kejadian yang di luar dugaan kalian gitu ya. Dan ini adalah arahan semesta sendiri. Jadi ini pemberian semesta sendiri. Tapi sebenarnya kunci dari Four of Cups di sini adalah ya dia cuman perlu menyatukan 3 cup ini, lalu kemudian ditambahkan dengan cup keempat, maka dia akan menjadi perfect gitu ya. Nah itu artinya bahwa teman-teman Aries di sini diminta untuk menggunakan ya pengalaman yang sudah gitu ya. Pengalaman kalian di masa lalu itu untuk menghadapi perubahan keadaan ini gitu ya. Jadi tidak perlu malah apati gitu ya, atau malah jengah gitu ya. Karena sebenarnya jawaban sudah ada di dalam diri kalian gitu ya, semuanya ya, dari semesta itu sudah tersedia di situ. Lalu kemudian hasil akhirnya adalah Knight of Wands. Knight of Wands di sini adalah orang yang dia penuh passion gitu ya, penuh passion, dia mengejar sesuatu hal itu dengan sangat heroik sekali gitu ya, menggebu-gebu gitu ya. Jadi kalian sepertinya di sini saya merasa setelah kalian menyesuaikan lagi rencana kalian, itu kalian akan take action gitu ya, take action. Karena ini sudah kalian rencanakan lama, tapi meskipun ada kejadian ini, itu kalian mungkin akan sedikit adjustment plan kalian, dan setelah itu kalian akan eksekusi dengan penuh semangat gitu ya. Itu bisa juga dengan Knight of Wands ini kehadiran seseorang yang ya, Knight of Wands ini cukup menarik, memikat, kreatif gitu ya. Jadi kalian mungkin bertemu nanti ke depannya dengan seseorang yang compassionate gitu ya. Knight of Wands itu Aries, Leo, Sagittarius gitu ya. Itu lalu kemudian mari kita masuk lebih dalam lagi ke clarifying. Oh iya, sebelumnya teman-teman Aries, bottom of the deck ada Six of Pentacles ya. Six of Pentacles ini memang ini pemberian semesta ya. Jadi apapun kejadian yang terjadi ini secara tiba-tiba ini, itu memang pemberian semesta dan memang arahan semesta. Kembali lagi, semua kejadian di dunia ini terjadi bukan pada kita, tapi untuk kita ya. Jadi untuk kebaikan kita. Pasti semesta memberikan ini, pasti ada maksudnya. Jadi diikuti saja, kita yang adapt saja ya. Jadi yang menyesuaikan diri saja. Mungkin yang sudah punya plan mungkin bisa di-adjust lagi sedikit gitu ya, supaya lebih sesuai dengan kondisi masa depan gitu ya, dengan adanya perubahan ini. Oke, mari kita klarifikasi.
Oke. Eight of Swords diklarifikasi dengan Three of Cups. Ya ini tampaknya ada pihak ketiga ya. Ada pihak ketiga yang mempengaruhi, yang membuat kalian itu membatasi diri kalian gitu ya, secara pikiran gitu ya. Kalian merasa bahwa mau bergerak ke sana enggak bisa, mau bergerak ke situ enggak bisa karena adanya pihak ketiga gitu ya. Third party gitu ya. Kurang tahu ini siapa, yang pasti di sekitar kalian gitu ya. Lalu kemudian underlying energy Seven of Wands diklarifikasi dengan The Tower. Ya, dan ini membuat kalian itu tadi ya, merubah plan tadi ya. The Tower di sini secara tiba-tiba itu merubah plan kalian, dan kalian berusaha untuk menahan diri untuk tetap stick to the plan, tapi tampaknya kok tidak bisa gitu ya, karena The Tower ini adalah major arcana dan dia adalah sebuah kejadian besar gitu ya. Beda dengan minor arcana yang kejadian sehari-hari, tapi major arcana ini lebih pada kejadian besar dan tidak bisa dihindari gitu ya, meskipun kalian bertahan sekuat tenaga gitu ya. Jadi jalan satu-satunya adalah menyesuaikan diri gitu ya. Dan ini juga diklarifikasi dengan apa yang ada di pikiran kalian. Kalian mendapatkan The Emperor dan King of Swords. Jadi The Emperor di sini dan King of Swords di sini itu benar-benar kalian menggunakan segala macam intelektual kalian ya, pengalaman di masa lalu, apa yang kalian sudah pelajari gitu ya, untuk melihat sebuah pola atau kesempatan ke depan gitu ya. Kalau memang sudah waktunya untuk eksekusi plan yang sudah disesuaikan tadi, maka kalian akan mengeksekusinya gitu ya. Bisa jadi King of Swords ini adalah sebuah kehadiran dari seseorang yang mempengaruhi pikiran kalian gitu ya. Bisa jadi ini Gemini, Libra, Aquarius gitu ya orangnya, zodiaknya. Kalau itu ada orang di sekitar kalian gitu ya, yang kalian pikirkan gitu ya. Lalu kemudian di masa lalu ada Five of Wands dan The Devil. Ya, Five of Wands di sini dan The Devil di sini kalian seperti itu tadi ya, attachment ya, kalian berusaha untuk bertahan gitu ya, dan itu malah yang membuat kalian menderita gitu ya. The Devil di sini adalah sebuah ikatan yang cukup membuat kalian kacau ya kehidupannya ya, The Devil di sini. Dan itu membuat kalian berkonflik dengan banyak orang gitu ya, dengan di sekitar kalian gitu ya, dan itu cukup membuat kalian kacau hidupnya. Nah, kembali lagi kuncinya dengan The Devil ini, kalau misalnya di Classic Rider-Waite itu dia diikat rantai di lehernya, tapi rantainya itu agak sedikit kendor teman-teman Aries. Jadi sebenarnya dia sendiri itu bisa melepaskan rantai itu dan terbebas dari The Devil. Tapi kembali lagi karena underlying energi utamanya kalian adalah Eight of Swords, maka itu akan menjadi cukup sulit buat kalian ya, karena kalian terjebak dengan pikiran kalian sendiri gitu ya, dengan ketakutan kalian sendiri gitu ya. Lalu kemudian alam bawah sadar kalian ada Ten of Pentacles dan Seven of Cups. Ya, ini kalian bingung ya. Karena kalian berpikiran bahwa plan yang di awal itu sudah sesuai untuk keluarga kalian, untuk diri kalian, untuk orang-orang di sekitar kalian gitu ya. Bisa menjamin bahwa masa depan itu sudah siap gitu ya. Tapi ternyata ada sebuah kejadian ini dan itu membuat kalian bingung akhirnya. Seven of Cups gitu ya. Jadi banyak kabut ilusi di sini, banyak kabut kebingungan di sini. Gimana ini? Aku sudah mempersiapkan plan untuk masa depan untuk anak cucuku, tapi ternyata ada sebuah kejadian ini gitu ya. Apa yang harus saya lakukan di sini? Jadi kalian alam bawah sadar itu bingung, dan apa yang kalian lakukan ya, Seven of Pentacles diklarifikasi dengan Six of Swords. Tadi ya, kalian diminta untuk pindah dari tempat yang chaos ke tempat yang lebih damai.
di sini dan kalian melakukannya gitu ya. Kalian menganalisis dengan baik, ya ini tidak bisa, ini plan ini harus dirubah atau di-adjust gitu ya, harus diperbaiki sedikit gitu ya, untuk supaya kedepannya bisa kalian menjalankan hidup ini bisa lebih damai gitu ya. Six of Swords di sini adalah bergerak dari tempat yang chaos ke tempat yang damai. Lalu kemudian motivasi atau sikap kalian, The Sun dan Seven of Swords. Ya, ini The Sun and the Seven of Swords ini bisa jadi ya kalian meledak-ledak ya, over PD gitu ya, over PD, dan kalian sedikit manipulatif gitu ya, memanipulasi seseorang di sekitar kalian atau memanipulasi keadaan. Kembali lagi itu tadi adjustment ya, Seven of Swords di sini adalah strategi. Kalian berusaha untuk memanipulasi dengan apa yang sudah kalian peroleh atau apa yang sudah kalian pelajari di masa lalu gitu ya. Dan itu cukup membantu kalian di sini. Cukup membantu kalian di sini. Lalu kemudian dari sisi lingkungan itu ada Six of Swords dan The Hangman. Ya, itu tadi kalian diminta untuk mundur sejenak, kalian diminta untuk berpindah ke tempat yang lebih damai. Dan dari sini kalian mungkin nantinya akan mendapatkan perspektif yang berbeda gitu ya, dari lingkungan gitu ya. Kalian akan mendapatkan, oh ternyata ya memang planku yang semula itu cukup carut marut, atau kalau misalnya tak laksanakan itu nanti bisa berimbas buruk pada saya. Oleh karena itu untung saja saya seperti apa ya, seperti ya akhirnya rencana saya yang baru ini ternyata jauh lebih membawa kedamaian untuk saya gitu ya. Jadi kalian seperti melihat perspektif baru di sini. Lalu kemudian harapan dan ketakutan, Four of Cups diklarifikasi dengan King of Wands. Ya, di sini kalian seperti merasa jengah gitu ya, kalian harus berusaha lagi gitu ya. King of Wands di sini adalah orang yang entrepreneur energi gitu loh. Jadi dia itu orangnya pebisnis yang handal sebenarnya kan gitu kan. Terus kemudian dia cukup berani dan cukup menggebu-gebu ya dalam mengutarakan sesuatu, King of Wands ini. Dan dia nggak segan-segan untuk ambil resiko ya. King of Wands di sini ambil resiko dan dia maju ke depan. Jadi semacam heroic energi, compassionate energi. Jadi breakthrough energi gitu ya. Dan kalian di sini sebenarnya ya itu tadi, karena kalian mendapatkan kejadian yang tak terduga, akhirnya ya kalian harus menghadapi ini dengan plan yang baru, dengan penuh semangat gitu ya. Lalu kemudian untuk hasil akhirnya, Knight of Wands diklarifikasi dengan The Moon. Jadi di sini bisa jadi kalian seperti ini ya, mengalahkan ketakutan itu sendiri ya, mengalahkan ketakutan kalian. Jadi selama ini yang mungkin ada di pikiran kalian, kalau kalian seperti punya strategi A gitu ya untuk menghindari sesuatu gitu ya. Saya menangkap ini seperti orang yang mau pindah kerjaan, tapi dia masih mikir-mikir gitu ya, masih mikir-mikir. Ya kalau aku dapat gaji besar, ya kalau aku teman-temanku enak di sana gitu ya, ya kalau bosku enak di sana gitu ya. Tapi itu yang malah membuat kalian stuck di situ, dan kalian berusaha untuk terjang saja gitu ya. Knight of Wands di sini terjang saja, dan kalian berusaha untuk mengalahkan ketakutan. The Moon ini adalah ketakutan. Nah, kalian di situ akhirnya nanti mendapatkan sebuah persepsi baru gitu ya. Oh ternyata selama ini apa yang
saya takuti itu cuma ada di pikiran saya saja dan itu tidak nyata gitu ya. Dan bottom of the deck di sini ada justice. Ya, kembali lagi ini karma ya. Ini karma. Bisa jadi ini juga cara semesta untuk menyeimbangkan kehidupan kalian ya, dari mungkin yang sebelumnya chaos menjadi ke lebih damai dan tenang gitu ya. Itu. Lalu kemudian mari kita lihat saran dari semesta terkait rencana baru ini. Oke semesta, bagi teman-teman Aries di sini terkait rencana baru ini, sarannya apa? Oke, kalian mendapatkan kartu Page of Swords, Five of Wands, dan Eight of Cups. Bottom of the deck, The Hangman. Ya, kalian diminta untuk melihat perspektif yang berbeda ya, teman-teman Aries. Diminta untuk melihat perspektif yang berbeda sama semesta gitu ya. Page of Swords di sini dilihat dulu, dicoba dulu, dirasakan dulu gitu ya. Jangan terburu-buru untuk takut dulu gitu ya. Terus kemudian apa itu Five of Wands itu intinya tetap berusaha gitu ya, tetap berusaha untuk yang menjadi yang terbaik dalam hidup kalian gitu ya. Lalu kemudian kalian juga diminta untuk ya Eight of Cups ya. Eight of Cups di sini adalah pergi meninggalkan cup ke-8 cup yang kalian punya, dan kalian berusaha untuk mencari 9 cup yang belum kalian temukan. Jadi di sini pada intinya semesta meminta kalian untuk coba dulu untuk melihat situasi yang baru ini, kenali dulu, dan apa ya, Eight of Cup di sini itu pergi saja gitu ya, pergi saja, coba aja, maju saja gitu ya, jangan takut gitu ya, karena nanti di situ kalian akan mendapatkan cup ke-9 itu ya. Oke, mari kita lihat dari monologi. Oke, dari monologi kalian mendapatkan third quarter moon, adjustment are required ya. Sangat menjelaskan sekali ya teman-teman ya. Sangat menjelaskan sekali bahwa adjustment diperlukan ya di sini ya. Plan lama kalian sudah tidak lagi relevan gitu ya. Bisa jadi itu dengan adanya energi Uranus di Gemini ini, itu cukup membuat kita semua gitu ya, apapun zodiaknya itu ya, itu melihat sesuatu yang baru gitu ya. Fondasi yang lama atau plan yang lama itu sudah tidak lagi relevan dan kalian diminta untuk readjustment gitu ya. Di sini jelas sekali adjustment are required. Third quarter moon di sini teman-teman. Oracle. Lalu kemudian kita lihat spirit message-nya. Oke, kalian mendapatkan spirit frog spirit prosperity. Kelihatan ya, frog spirit prosperity. Saya bacakan. Let go of the past and embrace change. Opportunities are close at hand. Hope into this new day with joy. Abundance and good fortune awaits you. Nah ini ya, kalian diminta untuk melepaskan masa lalu, plan-plan masa lalu yang sudah nggak lagi sesuai itu kalian adjust, dan jangan takut untuk perubahan ya di sini teman-teman. Opportunity sudah di dekat mata gitu ya, sudah depan mata, dan kalian diminta untuk lompat ke hari yang baru ini dengan kebahagiaan, dengan ceria gitu ya.
tentunya kesejahteraan dan keberuntungan sedang menanti dirimu ya di sini. Di sini diluruskan lagi oleh animal spirit, frog spirit gitu ya. Jadi cukup menjelaskan di sini ya. Oke. Itu teman-teman Aries bacaan untuk hari ini. Terima kasih yang sudah berkunjung. Jangan lupa like and subscribe. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran gitu ya. Sampai jumpa di bacaan untuk Aries yang selanjutnya. Salam satu semesta. Terima kasih.